Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna husnal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'adzakumullah. Alhamdulillah di malam ini 17 Al-Muharram 1448 Hijriah, 1 Juli 2026 Masehi. Alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia ini. InsyaAllah kita setelah beribadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama melakukan salat fardu maghrib berjamaah, InsyaAllah menjelang Isya atau sedikit ditambahkan setelah azan Isya, kita sama-sama mempelajari fa inna khairal hadis, sebaik-baik perkataan, yaitu kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam pembahasan ini kalau tidak butuh kita pasang kesabaran, ada kejenuhan, karena setiap sudah berapa belasan pertemuan kita masih membahas tentang boroknya atau bagaimana sikap kaum Yahudi tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka dan juga apa yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa pertemuan ini tentang bagaimana sikap mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita tidak ada kesabaran, ini terus, tetapi setiap ayat-ayat yang dibahas itu berbeda pembahasannya. Yakni ada yang masalah begini, ada yang masalah, semuanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, oleh kaum Nabi Musa alaihissalam, oleh orang-orang Yahudi yang mereka adalah kaum yang paling banyak kisahnya di dalam Al-Quranul Karim. Karena bagi kita umat Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran ibrah terhadap umat-umat terdahulu, apabila itu keburukan apa yang mereka lakukan dari menentang apa yang diturunkan kepada mereka, jangan ditiru. Selain mereka dibinasakan di dunia, nanti mereka juga binasa di azab di akhirat kelak. Waliyahzubillah. Jadi ini pelajaran bagi kita umat kemudian terhadap umat-umat yang terdahulu yang mendustakan apa yang diturunkan kepada mereka. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang ke-31, dan insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-32, itu kita telah membahas ayat 99 sampai ayat 102. Yang ayat 101 agak panjang sedikit tentang sihir, ya, Harut wa Marut di negeri Babil,
yakni Babilonia yang sekarang Irak, Mesopotamia apalagi tuh yang dekat sungai Efrat dan Tigris. Jadi di ayat tersebut, sebagaimana biasanya sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita ambil poin-poin apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi di ayat sebelumnya, ayat 99, 102, bisa kita ambil beberapa kesimpulan pelajaran bahwasanya ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka ini menggambarkan keadaan mereka. Jadi kalau yang mengingkarinya adalah orang-orang fasik. Jadi selain mereka orang-orang yang kufur, mereka juga fasik. Sebagian mereka itu mereka menolak kebenaran. Kemudian mereka senantiasa ingkar janji terhadap apa yang telah diambil janji mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa janji yang Allah ambil dari mereka, bahkan gunung Tursina itu diletakkan di atas kepala mereka untuk mengancam mereka akan janji supaya beriman. Ketika akan ditimpakan kepada mereka gunung tersebut, mereka berjanji, iya. Tetapi setelah berlalunya, mereka mengingkarinya. Jadi mengiyakan perjanjian itu agar beriman supaya selamat saja dari ancaman. Setelah berlalunya, mereka kembali lagi mengingkari janji mereka. Jadi ketika mendapatkan kitab yang turun kepada mereka, mereka mencampakkan segolongan dari mereka itu mencampakkan ke belakang. Istilahnya tidak mengambil pelajaran, mereka buang saja. Dan banyak dari mereka yang tidak beriman terhadap yang diturunkan kepada mereka. Begitu juga dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah jelas nyata dijelaskan di dalam Taurat dan Injil, kitab Taurat dan Injil tentang pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga disebutkan seperti dalam Injil, mim ba'di ismuhu Ahmad, yang datang setelahmu, maksudnya setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Muhammad itu sama, karena Nabi SAW banyak namanya. Muhammad, Ahmad, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Khataman Nabiyyin, itu diantara nama-nama Nabi SAW. Kemudian begitu juga yang ada bersama Nabi SAW berupa kitabullah, itu Al-Quranul Karim. Sama perlakuan mereka, sebagian mereka mencampakkannya ke belakang, maksudnya tidak mau mengambil pelajaran, dan banyak dari mereka yang tidak beriman. Kemudian di pelajaran sebelumnya, yaitu mereka mengganti mereka ganti firman Allah, tidak mempelajari kitab yang ada pada mereka, itu menggantinya dengan sihir. Mereka mempelajari sihir, tidak mempelajari kitab yang turun kepada mereka. Dan kita telah menjelaskan hukum sihir, bagaimana pandangan para ulama terhadap sihir, hukuman terhadap mereka yang tidak mau tobat, yaitu dibunuh, dipenggal kepalanya, dan macam-macam sihir. Ada beberapa macam sihir, dan yang paling dahsyat itu selain menghilangkan nyawa, memberikan mudarat atas izin Allah. Ini ingat, atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak sanggup sihir itu memberikan efek terhadap orang yang disihir. Tapi Allah izinkan, ada reaksinya. Dan Nabi SAW juga disihir oleh orang Yahudi. Jadi bukan beriman terhadap Nabi, bahkan Nabi disihir oleh mereka. Oleh Labid bin Asim disihir Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah Nabi SAW itu diruqyah oleh malaikat Jibril, dibacakan ayat kursi dan mu'azzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang bisa juga kita ambil pelajaran di ayat yang terakhir, seandainya mereka beriman. Jadi seandainya mereka beriman, Yahudi laknatullah alaih, atau murka Allah mereka, laknat Allah atas mereka, seandainya mereka beriman terhadap apa yang ada pada mereka, juga beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka akan mendapatkan balasan pahala di akhirat kelak. Cuman kebanyakan dari mereka tidak mau beriman,
dan bahkan mendustakan, dan sebagian mereka membunuh para nabi, sebagian mereka membunuh para nabi. Demikian yang kita telah pelajari di pekan yang lalu, dan insyaallah di pertemuan yang 32 kita lanjutkan. Mari sama-sama kita dengarkan ayat berikutnya, ayat 104 sampai 105. Tafadhol. Iqra. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran berikutnya di ayat 104. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Jadi janganlah kamu katakan ra'ina, wa qulu unzurna wasma'u. Tetapi katakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ra'ina. Unzurna wasma'u. Jadi unzurna dan wasma'u, dengarlah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah azab yang amat pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir yang itu dari golongan ahlil kitab dan orang-orang musyrik. Jadi mereka tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Rabbmu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberinya rahmatnya bi rahmatihi may yasha, terhadap apa yang diinginkan oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya, melarang kita menyerupai orang-orang kafir. Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, baik itu dalam ucapan dan perbuatan. Karena orang-orang Yahudi laknatullah alaih, semoga Allah melaknat orang mereka, senang bermain kata-kata yang mempunyai arti samar dengan maksud untuk mengurangi makna yang dikandungnya. Nah, ini kebiasaan mereka bermain-main kata-kata. Jadi maksud mereka bermain kata yaitu untuk maksudnya bukan yang diinginkan, tetapi kebalikannya atau keburukan. Seperti yang pernah kita bawakan hadisnya ketika mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang mereka ucapkan kepada Nabi sebagai pengganti assalamualaikum, assalamualaikum, kebinasaan bagimu wahai Muhammad, kematian bagimu wahai Muhammad. Jadi mirip assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi orang-orang tersebut sering menggunakan hal-hal yang demikian. Kenapa dilarang di sini? Nanti insyaallah akan diketahui kenapa dilarang mengucapkan ra'ina ditukar dengan unzurna. Nanti insyaallah akan dijumpai alasannya. Jadi mereka hendak mengatakan dengarkanlah kami,
Jadi wasma'u atau sami'na, maka mereka mengatakan ra'ina. Ra'ina, apa maksud dari ra'ina? Yaitu sudilah kiranya engkau memperlihatkan kami. Jadi pada saat para sahabat menghadapkan kalimat ini, kata ini ra'ina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi pun memakai kata itu digunakan dengan menyebut ra'ina. Padahal yang mereka maksud adalah ru'una. Jadi maksud mereka mengucapkan ra'ina adalah ru'una. Jadi bukan memperlihatkan kami, tetapi maksudnya ru'una itu artinya kebodohan yang sangat. Jadi menuduh Nabi dengan ru'una yang sangat bodoh. Ra'ina yang dimaksud, maksudnya perhatikanlah, tetapi yang mereka maksud adalah ru'una, itu orang yang sangat bodoh. Itu sebagai ejekan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya di dalam ayat ini la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u. Jadi jangan katakan ra'ina, nanti digunakan kalimat itu, kata itu oleh orang Yahudi untuk mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ru'una. Kan ra'ina ru'una, kan mirip. Sebagaimana tadi yang mengucapkan salam assalamualaikum, apa kata mereka? Assalamualaikum. Jadi ini kebiasaan mereka, merubah-rubah yang maksudnya untuk ejekan, hinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diganti dengan unzurna. Apa itu unzurna? Yaitu artinya juga sama, yaitu perhatikanlah kepada kami. Jadi supaya tidak mereka gunakan kalimat-kalimat untuk menyerang Nabi atau untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ra'ina ru'una kata mereka, sangat bodoh. Ra'ina maksudnya seharusnya perhatikanlah kami, mereka mengucapkan ru'una gitu. Mirip. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir ini membawakan ayat dalam surah An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima ma'an mawadi'ih. Yaitu orang-orang Yahudi, merekalah yang merubah perkataan dari tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa asaina. Jadi mereka mengatakan kami dengar dan kami memaksiati, kami tidak menurutinya. Wasma ghairu musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatim wa ta'na fid din. Lalu disebutkan di sini ada keterangannya di sini, maksud sami'na wa asaina, kami mendengar tetapi kami tidak menurutinya. Maksudnya adalah kami mendengar sami'na, jadi berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat sami'na wa ta'na, tetapi mereka sami'na padahal hati mereka mengatakan apa? Kami tidak mau menuruti. Itu yang mereka lakukan terhadap apa yang didengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasma' ghairu musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatim wa ta'nan fid din. Dan mereka mengatakan pula dengarlah padahal sebenarnya kamu tidak mau mendengar apa-apa. Jadi sebenarnya mereka tidak mau mendengarkan apa-apa. Di sini apa maksud tidak mau mendengarkan apa-apa? Maksudnya mereka dengarlah tetapi hati mereka mengatakan mudah-mudahan kamu tidak mendengar atau tuli. Jadi ini banyak istilah-istilah yang mereka sebutkan. Jadi mereka memutar-mutar lidah mereka. Memutar-mutar mereka untuk apa? Mencela agama. Walau annahum qalu sami'na wa ta'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat atau kami patuh, wa ta'na wasma'na wanzurna, dengar dan perhatikanlah kami, lakana khairan lahum, maka yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Wa qama walakin la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Jadi mereka
adalah kaum yang bagi mereka laknat Allah, dan mereka Allah mengutuk mereka yaitu dengan laknat. Kemudian karena apa? Karena kekafiran mereka, dan mereka tidak beriman kecuali dengan iman yang qalila, yang tipis, yang sedikit. Jadi di sini mengenai keadaan mereka itu banyak riwayat, hadis-hadis yang yang mengisahkan tentang mereka. Pernah hadir di kajian Fathul Bari atau Sahih Bukhari, sudah lama ya, tahun 2000 berapa itu, mungkin lebih 10 tahun yang lalu. Itu pembahasannya waktu itu di kitab Maghazi, masih teringat itu, di kitab Maghazi, kitab peperangan, bersama guru kita Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Jadi mereka adalah orang yang memang disebutkan sedetail-detailnya, bukan di Al-Quran saja, di hadis juga disebutkan. Ketika dibacakan persamaan antara ajaran yang ada pada mereka dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, lalu dibacakannya Taurat, dibacakan dengan bahasa Ibrani, dibacakannya. Lalu seolah-olah tidak ada yang ayat yang ada di Taurat itu bersamaan dengan Al-Quranul Karim. Kata orang Abdullah bin Salam yang ketika itu telah beriman, dan dia adalah seorang ulamanya atau rahibnya atau pendeta dari kalangan Yahudi yang menghafal Taurat dalam bahasa Ibrani. Engkau telah berdusta, engkau telah berbohong, engkau telah meninggalkan ayat. Jadi dibacanya misalnya di bagian paragraf ini, lalu dilompatnya yang sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu, ada yang engkau tinggalkan, kata. Lalu coba lihat ini, lalu ditutupnya ayat yang dengan tangannya apa yang ada pada yang sama yang apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mereka. Jadi sifat mereka merubah-rubah ayat, lalu menutupi kebenaran, dan seterusnya. Itulah yang mereka lakukan. Sebagaimana yang telah kita dipelajari di dalam surah Al-Baqarah ini, begitu juga terdapat di dalam hadis-hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang perihal mereka. Di sini disebutkan, tadi sudah kita singgung, mereka menyebutkan assalamualaikum, kematian bagimu. Dan Nabi menjawab dengan waalaikum, dan juga atasmu. Yang mana ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha marah dengan menyebutkan laknat bagi kalian, kutukan bagi kalian, wahai saudara-saudara kera dan babi, kata Ummul Mukminin. Lalu dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau tidak mendengarnya wahai Rasulullah? Iya, cukup dengan waalaikum. Lalu Ummul Mukminin dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlemah lembut. Cukup bagi mereka, waalaikum, atas mereka juga. Begitu juga dengan ucapan, misalnya mereka mengucapkan assalamualaikum, waalaikum, cukup demikian saja. Jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan demikian menjawab ucapan. Karena kita berhubungan dengan orang-orang yang non muslim ya, kadang orang-orang yang agama Konghucu, Buddha dan seterusnya, terkadang mereka dahulu yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, katanya. Lurus pula bacaan mereka. Kadang waalaikum, cukup dengan waalaikum. Kata Nabi SAW, bagi mereka tidak dikabulkan, adapun bagi kita dikabulkan untuk mereka. Baik. Jadi intinya jangan sama dengan orang-orang Ahlul Kitab, dengan orang Yahudi, baik itu perkataan dan perbuatan. Kemudian di ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, yang sebagaimana telah kita sebutkan tadi, mereka bukan mengatakan ra'ina tetapi ru'una. Engkau sangat bodoh. Jangan maksudnya perhatikanlah kepada kami, tetapi maksudnya adalah engkau sangat bodoh. Tetapi katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarlah, walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu adalah azab yang teramat pedih. Dibawakan di sini oleh Hafiz Ibnu Katsir riwayat dari Imam Ahmad
dari Abu Munib dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu baina yaday sa'ati bisayfi hatta yu'badallahu wahdah la syarikalah." Aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pedang sehingga hanya Allah yang diibadai, jadi hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, sampai hanya Allah saja yang diibadahi semata, yang tiada sekutu baginya. Wa ja'ala rizqi tahta zilli rumhi. Rizkiku dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Wa julata zullatu was-sigharu ala man khalafa amri. Kehinaan dan kerendahan ditimpakan kepada orang-orang yang menyalahi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hanya dibawakan hadis ini, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut, dari golongan mereka. Di sini diriwayatkan Imam Ahmad. Begitu juga Imam Abu Daud juga meriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah dari Abu Nadar Hasim Ibnu Qasim memberitahu dari Rasulullah SAW. Kalau Imam Abu Daud tidak membawakan riwayat tadi yang ada bu'itsu baina yaday sa'ati bisayf, yang mengatakan bahwasanya aku diutus menjelang kiamat, tetapi di Sunan Abu Daud hanya terdapat wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk dari golongan mereka. Jadi penyerupaan di sini terutama yang pertama dari masalah akidah ya, itu jangan sampai sama dengan mereka. Kemudian masalah pakaian, tata cara dan seterusnya. Adapun tentang hal-hal yang berupa unsur-unsur duniawi, maka itu tidak masalah. Terkadang ada orang yang ekstrim pakai jas bagaimana? Itu biasa. Jas itu hanya kebiasaan orang formal ini, non formal itu bukan hanya kebudayaan mereka saja, istilahnya pakaian mereka saja. Itu sudah mendunia. Ada orang di pakaian resmi itu pakai jas, itu sudah biasa, bukan khusus untuk orang-orang non muslim saja. Jadi ada yang jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu ekstrim begini. Maksudnya yang sesuai dengan pakaian mereka. Misalnya kita pakaian pendeta, itu sudah jelas khusus yang ada putihnya di sini itu kan. Itu pakai pula salib besar-besar. Itu yang dikecam. Adapun yang itu sudah sama semuanya, sudah seluruh dunia menggunakan hal yang demikian, maka itu tidak termasuk menyerupai mereka. Jadi hadis yang wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ini merupakan mengandung larangan yang keras, kecaman yang keras, ancaman terhadap tindakan menyerupai orang-orang kufar. Baik itu dalam ucapan, perbuatan, pakaian, perayaan hari-hari besar, ibadah mereka maupun hal-hal yang sama sekali tidak pernah disyariatkan dan tidak kita akui keberadaannya. Contoh Nabi SAW tentang orang di Madinah merayakan tentang perang Bu'ats. Lalu Nabi SAW bukan itu perayaannya, dirubah oleh Nabi dengan Idain, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak diikuti, tidak diteruskan, itu diselisih oleh Nabi SAW bahwasanya kita memiliki 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, ayahku pernah bercerita kepadaku. Ini sesungguh suatu seorang orang tua yang soleh, yang berilmu, menceritakan kepada anaknya. Jadi ada dari cucu, dari ayah, dari kakek, ada kita jumpai sanad hadis seperti itu. Ada seseorang yang mendatangi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dan menuturkan, alim nih, ajarilah aku. Maka Ibnu Mas'ud berujar, jika engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau mendengar itu, maka pasanglah pendengaran sebaik-baiknya. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ada suatu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan suatu keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Itu. Ada perintah setelahnya atau ada larangan yang harus dijauhi.
Kemudian ra'ina Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah ra'ina, arahkanlah pendengaranmu kepada kami. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jadi masih pembahasan ini dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Apa maksud dari ayat ini? Kata ad-dhahak dan yang lainnya seperti ad-dhahak. Kemudian Ibnu Abbas juga, itu orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah ra'ina, tetapi sesungguhnya yang mereka ucapkan bukan ra'ina, tetapi seperti ungkapan atina. Seperti ungkapan atina, kata ad-dhahak dalam menafsirkan. Jadi ini masih mengenai ra'ina. Kemudian As-Suddi itu menyebutkan orang Bani Qainuqa, itu salah satu suku dari Yahudi. Mereka dipanggil dengan nama Rif'ah bin Zaid. Lalu ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini, bahwasanya ketika disebutkan ra'ina wasma'u, tetapi sesungguhnya mereka tidak mendengar. Jadi ini terhadap orang-orang tersebut, mereka adalah orang-orang kadang-kadang dia mendengar tetapi hatinya mengingkari, sebagaimana tadi disebutkan, hatinya tidak mau menerimanya. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir, begitu juga kata Ibnu Jarir, menurut kami pendapat yang benar adalah yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala melarang orang mukmin mengatakan kepada nabinya itu ra'ina, karena hal itu merupakan kata yang tidak disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diucapkan kepada nabinya, kata Ibnu Jarir. Itu makanya jangan katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna wasma'u. Kemudian di ayat selanjutnya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayunazzalu alaikum min khairin mir rabbikum. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Rabbmu. Jadi Allah Azza wa Jalla mengungkapkan di ayat ini betapa sengit dan kerasnya mereka permusuhan dari orang-orang kafir, begitu juga dengan ahlul kitab. Jadi orang-orang kafir dari golongan orang-orang ahlul kitab, dari golongan orang-orang musyrik, sangat keras mereka terhadap permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Jadi oleh karena itu kaum mukminin diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini agar tidak menyerupai mereka. Jangan sampai menyerupai mereka, supaya dengan demikian terputuslah kasih sayang. Tidak ada kasih sayang dengan mereka yang terjadi antara orang mukmin dan orang kafir dan orang-orang musyrik tersebut. Wallahu yakhtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberinya rahmatnya, itu kenabiannya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Taib. Ayat selanjutnya 106 sampai 107. Fadal Iqra. 106 sampai 107. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati
bahwa tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Barakallahu fiik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, ayat 106, 107, "Ma nansakh min ayatin." Ayat mana saja yang kami nasahkan, maksudnya dihapus. Ibnu Abi Thalhah, Abdullah bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mengatakan artinya kami ganti, istilahnya nasakh itu diganti. Ma nansakh min ayatin maksudnya dihapus. Jadi nasakh itu diganti, ada juga maksudnya dihapus. Adapun Mujahid mengatakan ma naskah min ayatin itu kami biarkan tulisannya tetapi kami ubah hukumnya. Begitu maksudnya, dan ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi maksud man naskah min ayatin bisa jadi itu dihapus, bisa jadi itu digantikan, bisa jadi itu ayat itu tetap ada tetapi hukumnya tidak ada lagi. Seperti ayat yang dihapus tentang rajam. Itu tidak ada di dalam Al-Qur'an tentang rajam. Ayat tentang rajam mereka para sahabat menghafalnya, tetapi dihapus. Hukumnya tetap ada. Hukum rajam tetap ada. Atau yang digantikan, atau ayat itu tetap ada tetapi hukumnya tidak ada lagi, tidak berfungsi, hanya sekedar ayat, tetapi hukumnya telah dinaskah, digantikan dengan hukum yang lain. Adapun Ibnu Abi Hatim mengatakan manansakh min ayatin itu maksudnya menggenggam dan mengangkatnya, lalu beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah, as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjamuhuma al-battah. Orang yang sudah tua baik lelaki maupun perempuan yang berzina maka rajamlah keduanya. Ini yang tentang yang dihapus tadi ya, yang telah kita sebutkan. Kemudian lau kana libni adam wadiyanin min dhahabil labta'alahuma thalitha. Seandainya Ibnu Adam mempunyai 2 lembah emas, niscaya mereka akan mencari lembah yang ketiga. Kalau ini mirip dengan hadis, tetapi ini dulu ada ayatnya yang seperti ini. Tetapi ayat ini kita cari dalam Al-Qur'an itu tidak ada lagi. Ayat yang asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Kemudian lau kana bani adam wadinan min dhahabil labtagha lahuma salita. Tetapi ini di hadis ada yang seandainya Ibnu Adam itu mempunyai 2 lembah, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Ini memang yang senantiasa berkecimpung dengan tafsir, mengetahui asbabun nuzulnya, nasakh dan mansukhnya, dan seterusnya. Ini bagi kita mempelajari ulumut tafsir atau mempelajari tafsir ini, kita mengetahui bagaimana maksud dari ayat ini. Selain kita mengetahui membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui maknanya. Adapun secara mendalam sebagaimana al-mufassirin, tentu teramatlah jauh. Manansakh min ayatin, ayat mana saja yang kami nasakh. Ibnu Jarir mengatakan artinya hukum suatu ayat yang Allah pindahkan kepada yang lain, lalu kami ganti dan kami rubah. Itu mengubah yang halal menjadi haram dan menjadikan haram menjadi halal, yang boleh menjadi tidak boleh, dan sebaliknya. Begitu juga dengan perintah, larangan, keharusan mutlak, ibahah, kebolehan, dan ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah-kisah tidak mengalami nasikh maupun mansukh. Jadi kata-kata an-naskhu berasal dari kata naskhu kitab, yang yaitu menukilkan dari suatu naskah ke naskah yang lainnya. Naskhul hukmi berarti penukilan dan pemindahan redaksi ke redaksi yang lainnya. Baik itu yang dinaskah itu hukum maupun tulisan, karena keduanya tetap saja berkedudukan sebagai mansukh. Mansukh yaitu yang dinasakh atau yang dihapus. Sudah azan belum? Belum, itu baru di HP.
Man nansakh min ayatin aw nunsiha, Ali bin Abi Thalhah itu membawakan riwayat dari Ibnu Abbas, maksudnya ayat-ayat yang kami rubah atau tinggalkan tidak kami ganti. Aw ninsuha berarti kami merubah tulisannya dan hanya merubah hukumnya saja. Ini beberapa penjelasan tentang man nansakh min ayatin aw nunsiha. Begitu juga dengan Qatadah mengatakan man nansakh min ayatin aw nunsiha, Allah Azza wa Jalla menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad SAW, lupa dan menasakh ayat sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu, tentu dengan sanadnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang terbaik bacaan di antara kami adalah Ubay, maksudnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan yang paling ahli hukum adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kami akan meninggalkan kata-kata Ubay, di mana ia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Padahal Allah Ta'ala berfirman, man nansakh min ayatin aw nunsiha, ayat mana saja yang kami nasakh, na'ti bi khairi minha aw mithliha, kami datangkan yang lebih baik darinya atau sepadan dengannya, yaitu hal hukum yang berkaitan dengan kepentingan para mukallaf. Nah, jadi ketika Ubay mengatakan, Ubay ahli qiraah, sementara Ali bin Abi Thalib itu ahli hukum. Kalau Ubay mengatakan apa yang didengarnya dari Rasulullah tidak akan meninggalkannya, tetapi ada suatu hukum itu yang dirubah. Karena di ayat ini mansakh min ayatin aw nunsiha. Jadi ayat mana saja yang kami nasakh. Jadi ada ayat itu hukumnya, walaupun tulisannya masih ada sebagaimana yang disebutkan tadi beberapa penafsirannya, itu tulisannya masih ada tetapi hukumnya tidak berlaku lagi. Nah, ada yang demikian. Dan itu yang ahlinya adalah Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar yang terdapat hadisnya di dalam Sahih Bukhari. Nah, ini dari sini pelajaran bagi kita. Bisa dilihat misalnya perbedaan di antara ahli pandangan. Nah, ini ahli, misalnya dia ahli dalam masalah fikih misalnya. Lalu dia menjelaskan begini. Ada seorang yang menyebutkan dia ahli hadis misalnya, lalu menjelaskan begini. Nah, jadi kesimpulan yang kita sebutkan tadi, yang penjelasan itu, seorang yang ahli hadis, dia otomatis dia akan menjadi ahli fikih. Istilahnya tentu tidak semuanya ya, karena di dalam hadis itu akan terdapat hukumnya. Tetapi setiap ahli fikih itu tidak ahli hadis. Ada kunci-kuncinya juga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu memilih belajar kepada siapa gurunya yang di Mekah ya, sehingga meninggalkan sanad yang Ali. Kenapa? Kalau sanad Ali saya tidak dapatkan, saya akan dapatkan di sanad-sanad yang lainnya. Tetapi kalau masalah untuk mengambil hukum ini dia spesialisnya. Sehingga ditinggalkanlah majelis hadis yang sanadnya tinggi untuk mengetahui bagaimana hukum-hukum tersebut. Dengan hasil yang demikian, alhamdulillah, akhirnya Imam Syafi'i itu hatinya bisa mengeluarkan hukum-hukum. Bahkan satu hadis bisa ratusan faedah diambil kesimpulannya. Dan ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berada di Baghdad, tentu berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Disitulah terbuka kunci-kunci ilmu oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga Imam Ahmad bisa beristinbat, mengambil hukum dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dengarkan kumandang azan, insyaallah setelah itu kita lanjutkan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib. Kemudian selanjutnya ayat ta'ti bi khairi minha aw mithliha disebutkan kata Ali bin Abi Thalhah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami datangkan yang lebih baik darinya dan sepadan dengannya, yaitu memberi manfaat yang lebih baik bagi kalian dan lebih ringan. Jadi itu tujuannya. Ada yang dinasakh dan mansukh itu yang memberikan manfaat yang lebih baik dan yang lebih ringan. Nah, ada sesuatu misalnya hukumnya awalnya berat, lalu dinasakh menjadi ringan dia, atau menjadi lebih baik bagi umat ini tentunya. Ta'ti bi khairi minha wa mithliha, kami datangkan yang lebih baik darinya atau sepadan dengannya. Kata Qatadah menyebutkan tentang penggalan ayat ini, yaitu ayat yang di dalamnya mengandung pemberian keringanan atau rukhsah atau perintah dan larangan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, alam ta'lam anna Allah mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Di ayat yang ke-107, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, tidaklah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard, tidakkah engkau mengetahui bahwa kerajaan dan bumi adalah kepunyaan Allah? Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir, dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun penolong. Disebutkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari
mengenai ayat ini, apa kata beliau? Penafsiran ayat ini maksudnya, wahai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah, aku kata Allah, pemilik kerajaan dan kekuasaan langit dan bumi, di dalamnya aku putuskan segala sesuatu dengan kehendakku, dan di sana aku mengeluarkan perintah dan larangan. Ini maksudnya. Dan juga menasakh, mengganti serta merubah hukum-hukum yang aku berlakukan di tengah-tengah hambaku sesuai dengan kehendakku. Jadi sesuai dengan kehendak Allah jika Allah menghendakinya. Lalu lebih lanjut disebutkan tentang ayat itu, yang ayat ini meskipun diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi meskipun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun sekaligus ini dimaksudkan untuk mendustakan orang-orang Yahudi yang mereka mengingkari nasakh. Jadi orang Yahudi itu mengingkari adanya nasakh, penghapusan hukum Taurat, dan menolak kenabian Nabi Isa alaihissalam, dan menolak juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena keduanya datang dengan membawa beberapa perubahan hukum dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah hukum-hukum Taurat. Nah, jadi ketika ada kitab turun setelahnya, Injil, yang merubah sebagian dari hukum Taurat, mereka tidak menerimanya. Begitu juga diutus Nabi Muhammad SAW, sebagian dirubah tentang hukum-hukum di Taurat, mereka juga tidak menerimanya, orang-orang Yahudi. Maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa kerajaan dan kekuasaan atas langit dan bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ini berada di bawah kekuasaannya. Mereka harus tunduk dan patuh menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempunyai hak memerintah dan melarang atas mereka, menasakh, maksudnya menghapus, menetapkan dan membuat segala sesuatu menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikomentari oleh Hafiz Ibnu Katsir, kata Hafiz Ibnu Katsir, penulis, yang membawa orang Yahudi membahas masalah nasakh ini adalah semata-mata karena kekufuran dan keingkaran mereka terhadap nasakh tersebut. Menurut akal sehat, tidak ada sesuatu hal pun yang melarang adanya nasakh dalam hukum-hukum Allah Ta'ala. Karena Allah dapat memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana Allah juga dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Yang demikian itu juga telah terjadi di dalam kitab dan syariat-syariatnya yang terdahulu. Misalnya, dahulu Allah Azza wa Jal membolehkan Nabi Adam mengawinkan putrinya dengan putrinya yang lain. Nah, dulu kan dinikah silangkan. Nah, ini dengan ini boleh. Bahkan ada yang kembar, ini di kembaran ini dinikahkan dengan ini dan ini dikawin silangkan. Itu dahulu boleh. Kemudian setelah itu diharamkan. Setelah berkembang biak, maka tidak diperbolehkan lagi. Dan Allah juga membolehkan Nabi Nuh setelah keluar dari kapal untuk memakan semua jenis hewan. Itu dibolehkan. Tetapi setelah itu Allah menghapus penghalalan bagi sebagiannya. Nah, jadi ketika selamat dari banjir tersebut, sudah surut kembali, Nabi Nuh diperbolehkan, halal semuanya. Tidak ada yang diharamkan, semuanya halal. Setelah itu baru adanya penghapusan hukum tersebut. Kemudian selain itu, dulu menikahi dua saudari putri itu dibolehkan bagi Israel. Maksudnya dari zaman Nabi Yakub dan anak-anaknya. Tetapi hal itu diharamkan di dalam Taurat dan kitab-kitab setelahnya. Jadi sebelum Taurat turun kepada Nabi Musa, itu sebelumnya boleh menikahi orang yang beradik kakak. Tetapi setelah turun Taurat, tidak boleh lagi. Dan begitu juga di dalam Islam, juga tidak boleh menikahi dua kakak beradik sekaligus, kecuali untuk menggantikannya. Misalnya meninggal kakaknya digantikan dengan adiknya, itu boleh. Di dalam hadis dijelaskan juga tidak boleh menggabungkan antara seorang ponaan dengan bibi. Maksudnya dinikahi yang satu, kemudian bibinya dinikahnya, tidak boleh. Nah, ini karena permaduan itu akan berseteru ya. Jadi dia dengan
bibinya, saudari dari ibunya akan bertengkar dia. Karena biasa, jangankan orang yang melakukan praktek poligami yang biasa-biasa atau umat di zaman ini, hatta ummul mukminin, para ummahatul mukminin itu juga ribut. Tetapi disitulah nampak Nabi SAW bisa mengendalikan mereka, para wanita-wanita. Bayangkan ketika, ini mumpung masih ingat, ada seseorang utusan dari salah satu istri Nabi SAW membawa makanan, lalu ditepis oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sehingga terjatuh, berserakan makanan. Apakah Nabi marah? Tidak. Lihatlah pelajaran bagi orang-orang yang ingin berpoligami. Nabi tidak marah. Nabi ikut membersihkannya. Ibu kalian cemburu, katanya. Nah itu, tidak ada. Apa yang kau perbuat ini? Tidak ada. Nabi biasa-biasa saja. Jadi orang yang ingin melakukan praktek poligami, sabarnya itu banyak. Kalau tidak ada sabar-sabarnya tiap hari, maka bertengkar terus jadinya. Kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi alaihissalam itu diperintahkan menyembelih putranya. Tetapi kemudian itu dinasakh dengan perintah yang lainnya. Akhirnya diganti ya. Kemudian mayoritas Bani Israel membunuh orang-orang di antara mereka yang menyembah anak sapi. Lalu Allah menarik kembali perintah pembunuhan tersebut agar tidak memusnahkan mereka. Jadi di samping itu, kata Hafiz Ibnu Katsir, masih banyak lagi hal-hal yang berkenaan dengan masalah itu. Orang-orang Yahudi sendiri mengakui dan membenarkannya, dan jawaban-jawaban formal yang diberikan berkenaan dengan dalil-dalil ini tidak dapat memalingkan sasaran maknanya. Karena demikian itulah yang dimaksudkan. Dan sebagaimana yang masyhur tertulis dalam kitab-kitab mereka mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW, tentang berita pengutusan Nabi Muhammad SAW dan perintah untuk mengikutinya. Hal itu memberikan pengertian yang mengharuskan untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan bahwa suatu amalan tidak akan diterima kecuali didahulukan berdasarkan syariatnya. Baik dikatakan bahwa syariat terdahulu itu terbatas sampai pengutusan Rasulullah SAW. Syariat itu terbatas sampai diutusnya Nabi SAW. Sudah diutus, maka syariat itu sudah tidak berlaku lagi, sudah dinasakh. Kan ada yang disempurnakan oleh Nabi SAW. Ada suatu hukum yang itu ada di zaman sebelumnya, juga itu ada di zaman Nabi SAW. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Perhatikan firman Allah tentang puasa. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Tsumma atimmu siyam ilal lail. Ada pendapat yang mengatakan bahwa syariat itu bersifat mutlak, sedangkan syariat Nabi Muhammad SAW menasakhnya. Bagaimanapun adanya mengikuti Nabi Muhammad SAW merupakan suatu keharusan, karena beliau datang dengan membawa sebuah kitab yang merupakan kitab terakhir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tsumma atimmu siyama ilal lail itu dahulu puasa orang ahlul kitab sampai terlihat bintang. Tetapi dengan diutusnya Nabi SAW sampai terbenamnya matahari. Jadi tidak sampai gelap baru nampak bintang baru berbuka kita, tidak. Setelah matahari itu tenggelam, maka bagi umat Nabi SAW itu sudah diperbolehkan berbuka. Jadi dalam hal ini Allah Ta'ala menjelaskan dibolehkannya nasakh sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Jadi di sini dibahas kenapa di deretan ayat tentang orang Yahudi, tentang kaumnya Nabi Musa, itu untuk membungkam mereka, karena mereka tidak meyakini adanya nasakh, penghapusan hukum. Ini tujuannya, yaitu untuk membungkam mereka bahwasanya nasakh itu ada, yaitu penghapusan hukum itu ada. Dan Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir wa alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Tidaklah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidaklah engkau mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kuasa tanpa ada yang menandinginya. Jadi kekuasaan Allah tidak ada tandingannya. Demikian pula Allah berhak memutuskan hukum menurut kehendaknya. Ala lahul khalqu wal amr. Di dalam surah Al-A'raf, ketahuilah lahul khalqu wal amr, bahwasanya menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Dan dalam surat Ali Imran yang
pembicaraan pada awal surat ditujukan kepada ahlul kitab juga terdapat nasakh. Apa itu? Qulut ta'ami kana hilali bani Israil illa ma harama Israil ala nafsih. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Maksudnya dari Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Jadi pembahasan dalam surah Al-Imran nanti ada pembahasannya. Nasakh dan hukum-hukum Allah Ta'ala. Dalam hukum Allah Ta'ala. Karena di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar. Dan mereka semua mengakui terjadinya nasakh tersebut. Ini bedanya. Orang Yahudi tidak mengakui nasakh. Sementara kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW itu mengakui nasakh tersebut. Yang pertama apa tadi? Yang pertama untuk menjadikannya yang lebih baik, kemudian untuk meringankan bagi mereka. Kemudian ada mufassir yang lain, Abu Muslim Asbahani mengatakan tidak ada nasakh di dalam Al-Quran. Ini ada sebagian mufassir. Kemudian Abu Muslim ini pendapatnya ini sangat lemah sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dan patut ditolak dan sangat mengada-ada dalam memberikan jawaban berkenaan dengan terjadinya nasakh. Jadi misalnya pendapat mengenai masalah iddah seorang wanita yang berjumlah 4 bulan 10 hari setelah 1 tahun. Jadi tidak dapat memberikan jawaban yang dapat diterima. Demikianlah halnya masalah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, juga tidak diberikan jawaban sama sekali. Juga penghapusan kewajiban bersabar menghadapi kaum kafir 1 lawan 10 menjadi 1 lawan 2, dan juga penghapusan nasakh kewajiban membayar sedekah sebelum mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah SAW dan lain-lainnya. Wallahu alam. Jadi dahulu ingin bertanya kepada Nabi SAW, bersedekah dulu. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah, bersedekah dulu, baru setelah itu dijawab. Itu dihapus. Itu setelah itu ayat itu dihapus, tidak ada lagi hukumnya bersedekah dulu, baru bertanya kepada Nabi SAW. Tidak ada lagi hal yang demikian. Wallahu alam. Jadi masalah nasakh, kenapa disebutkan dalam ayat ini? Karena ini membantah, membungkam orang Yahudi yang mereka tidak mengakui nasakh, adanya penghapusan hukum, sebagaimana setelah adanya Injil diturunkan, ada sebagian hukum di Taurat yang dihapus, sebagaimana juga diturunkan Al-Quran, ada sebagian hukum di dalam Taurat itu diperbaharui atau dibuat lebih sempurna di dalam Al-Quranul Karim, mereka tidak menerimanya. Tetapi di dalam Islam itu ada bagi kaum muslimin, dan bagi orang-orang fuqaha, ahli-ahli fikih, itu ada hukum nasakh dan mansukh. Dan orang yang akan menetapkan hukum harus mengetahui ini, adanya hukum nasakh dan mansukh. Kalau tidak, akan membawakan suatu kesalahan dalam mengambil suatu hukum di dalam agama ini. Jadi banyak perihal yang masih banyak kita tidak ketahui. Belum lagi dari segi lughahnya, ada mengatakan begini, ada mengatakan begini, apa maksudnya, belum dari segi maknanya, ada belum segi nasakh mansukhnya, ada asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya untuk hadis dan sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Jadi memang banyak perjalanan kita untuk memahami agama yang agama yang hak ini, akan tetapi tentunya usaha kita senantiasa mempelajarinya, itulah yang kita usahakan senantiasa. Kita senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya agar kita memahami bahwasanya agama ini lengkap, semuanya diatur dalam agama ini. Dan tentunya untuk kemudahan. Apabila kita sudah mengetahui, maka mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Mudah. Tidak ada ragu-ragu lagi, karena kita sudah alhamdulillah diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lapanglah dada kita, bersinarlah cahaya di dalam hati kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Alhamdulillah sampai ayat 107 di dalam surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap firman-Nya dan sekaligus mengamalkannya, karena fungsi dari Al-Qur'an bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, dipelajari, tetapi juga yang paling terpenting jadikan hukum, yaitu diamalkan apa yang terdapat isi kandungannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka an'am ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.